Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, alhamdulillah jumpa lagi dengan Kang Udin, seorang trainer Rubaiyat nasional di acara pelatihan guru ngaji. Pelatihan diadakan di Masjid Solihin, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Pemirsa Sinar Terang TV, pelatihan ngaji atas kerjasama Ummul Qura, An-Nur dengan Yayasan Sintesa ini, diikuti oleh 16 peserta yang terdiri dari 4 ustadz dan 12 ustazah. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon peserta pelatihan guru ngaji Rubaiyat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman sehingga kita bisa menghadiri acara pelatihan guru ngaji Rubaiyat ini di Masjid Solihin Somopuro. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Sinar Terang Nusantara atau Sintesa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa belajar dengan metode Rubaiyat. Yang kita tahu metode Rubaiyat itu bisa mengaji dalam waktu hanya 4 jam ya, atau 4 kali pertemuan. Ini kerjasama dari Yayasan Sinar Terang Nusantara. Saya menghubungi untuk yayasan bisa tidak kerjasama dengan Rumah Quran An-Nur yang ada di Somopuro ini, alhamdulillah bisa. Dan pada hari ini alhamdulillah berjalan ya. Semoga nanti kegiatan yang kita adakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi kita dan juga untuk mereka yang ada di Somopuro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala Qur'ana bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahu wa sadaqa rasul. Ustazah rahimahullah bil khusus saya bahasanya itu gado-gado ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bil khusus dumateng Ustaz Udin Yulianto yang kang kula hormati, yang dimuliakan Allah Ta'ala, ugi dumateng Ustaz-ustazah wonten ing Masjid Solihin Tlatah Padukan Somopuro terus nggih. Somopuro iki dereke kalau Jogonalan terus nggih. Ingkang tutupipun Allah Ta'ala ingkang kos bisa wonten kesempatan menika, monggo kula tansah ngaturaken puji astaka syukur kita dumateng Allah Ta'ala bilih wonten ing wekdal menika Allah Ta'ala tasih maringaken dumateng kula sedaya saged kempal manunggal wonten ing masjidipun Allah Ta'ala menika kanthi kita rasa samangke badhe inggih menika belajar mengenai inggih menika metode Rubaiyat. Selamat mengikuti pelatihan guru ngaji Rubaiyat pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan semuanya dan monggo nanti
saya ulangi sekali lagi, segera untuk ilmu panjenengan sudah dapat, nanti perlu aplikasi untuk segera cari murid. Kalau sudah cari murid, target 2 bulan itu sebisa mungkin sebelum puasa itu sudah apa? Sudah bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca Quran, nanti ngundang kami di Sintesa itu untuk apa itu wisuda murid ngaji rubaiyat. Ya. Saya kemarin statusnya lihat statusnya Ustadz Isnanto, Ustadz Maria gitu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum pandemi gitu. Saya lihat tuh murid ngajinya yang di wisuda banyak betul itu. Mohon maaf, barakallahu fikum, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalan dulu, nama saya Udin Nuryanto, saya dari Karanganom. Dari Karanganom, aktivitas di rumah saja, guru ngaji ya, kita jadi guru ngaji dan juga trainer di Rubaiyat. Di Samina wa Atona sudah mewakafkan diri untuk dakwah Quran kemanapun kita diminta untuk mengisi, insya Allah kita siap. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah memahami, ya, membaca, memahami atau menghafal, mohon maaf ya seorang dulu. Yang kedua adalah menghafal, yang ketiga adalah memahami, dan yang keempat adalah mengamalkan. Nah, termasuk hari ini adalah rubaiyat yang pertama atau kita sebut sebagai rubaiyat for zero. Bagaimana kita bisa belajar dari nol, orang yang tidak bisa baca Quran akhirnya bisa baca Al-Quran. Nah, di sini nanti juga kita akan ketemu dengan 4 bab. Jadi dalam belajar hari ini nanti kita juga akan ketemu dengan 4 bab. Jadi rubaiyat di hari ini yang kita pelajari, ngajari orang dari nol, dari tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, itu dibagi menjadi 4 bab. Masing-masing bab juga dibagi menjadi 4 subbab. Dibagi menjadi 4 subbab. Jadi sesuai dengan namanya rubaiyat, artinya serba bab. Tetapi sebelumnya kami ingin sampaikan dulu kepada Bapak Ibu, mohon maaf izin saya berdiri. Kami sampaikan dulu ada 3 syarat seseorang itu bisa belajar baca Al-Quran. Ada 3 kunci ketika seseorang itu pengen bisa baca Quran. Yang pertama itu adalah yakin kuncinya. Apa Bapak Ibu? Yakin. Seseorang ketika belajar Quran, mereka yakin bahwa mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa baca Quran. Sama juga dengan orang yang mengajar Quran, mereka juga yakin bahwa mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa ilmunya Allah, membawa Quran bisa mengajarkan orang lain untuk bisa baca Quran. Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Qur'an sampai 4 kali. Diulang ayatnya. Ayat yang ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh telah dimudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Jadi Al-Quran itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah dipelajari oleh siapa saja, bagi orang-orang yang mau belajar. Termasuk kita semua, tidak ada batasan apapun. Karena kalau kita kemudian lihat kembali sejarahnya, Al-Quran diturunkan di mana? Di mana, Pak? Di Arab atau di Indonesia? Di Arab. Bahasanya Arab. Kita ada di Indonesia. Bisa nggak bahasa Arab? Ada yang bisa bahasa Arab? Selalu Ustaz ya. Di masyarakat biasa sedikit sekali yang bisa bahasa Arab. Tetapi Quran bisa nggak dibaca oleh orang yang tidak bisa bahasa Arab? Bisa. Berarti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran dulu ketika diturunkan pertama kali itu kan bentuknya bukan tulisan,
Lalu kemudian ditulis oleh para sahabat di pelepah-pelepah kurma, di di kulit binatang. Lalu kemudian dikumpulkan di mushaf. Kemudian disalin lagi oleh generasi-generasi berikutnya. Metode. Sebagus apapun metodenya, secepat apapun metode belajar Quran, kalau kemudian yang belajar dan yang ngajar tidak punya keyakinan, tidak punya motivasi, maka tidak akan pernah seseorang itu bisa belajar baca Quran. Ketika di Aceh saya ditelepon oleh seorang Ustaz, benar enggak itu metode rubaiyat dalam waktu 4 jam bisa mengajari orang baca Quran? Saya Ustaz sudah ngajar 2 tahun nggak kelar-kelar, dia bilang. Ngajari 2 tahun nggak kelar. Ini apa yang diajarin ini? Nah, bisa jadi tadi karena keyakinan ataupun pada motivasinya. Baik yang ngajar ataupun yang belajar. Karena kalau metode itu tidak ada yang salah. Kita ajarkan, kita hanya menyampaikan saja bahwa ada urutan seperti ini. Ya. Ini diurutkan oleh ulama Baghdad. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Sampai dengan diurutkan apa ini? Sesuai kemiripan bunyinya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zain. Dan seterusnya sampai dengan Atau ini ada juga di metode turutan. Kalau pernah belajar turutan, ada pernah belajar dulu dengan metode turutan? Ya kan? Ya seperti ini. Itu metode turutan sebenarnya lengkap. Ya, hanya memang butuh proses. Saya dulu juga belajar dengan turutan awalnya. Lalu disampok sesuai dengan kemiripan bentuknya. Ini enggak datar ini. Ya, jadi disesuaikan dengan kemiripan bentuknya. Yang pertama, ini adalah kelompok garis lengkung bertitik. Hurufnya ada 5. Ba, ya, nun, ta, sa. Ini cukup dikenalkan saja. Kita belum belajar di sini, ya. Cukup dikenalkan. Ya, cirinya adalah garisnya melengkung dan juga ada titiknya. Ba, ya, nun, ta, sa. Yuk bareng-bareng. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Ulangi. Ba, ya, nun, ta, sa. Sekali lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Disangkas. Ba, ya, nun, ta, sa. Baik, alhamdulillah. Hasan yang dikatakan huruf itu yang belum bisa nanti akhirnya jadi bisa. Yang kedua yang masih salah jadi benar. Yang ketiga yang tadinya menang jadi ngomong. Kan cuma diem nah. Nah, tapi karena kedorong temennya akhirnya jadi keluar suara juga, ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah secara ilmu. Ya, ini guru-guru TK biasanya paham. Kenapa kemudian ada diulang-ulang? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan mudah masuk ke dalam otak. Tanpa harus dihafal, tanpa harus dipaksa untuk menghafal, asalkan diulang-ulang itu pasti hafal. Pertanyaan saya, jenengan dulu pernah enggak waktu kecil itu belajar menghafal Al-Fatihah atau hafal sendiri? Hafal? Padahal enggak diajari. Tapi tiap waktu sholat dengan ikut belakang imam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mendengarkan. Begitu seterusnya, hafal dengan sendirinya. Betul nggak? Maka ini juga sama nanti. Tidak usah dipaksa, Bu. Ayo kita menghafal. Ba ya nun ta sa. 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 Ini hebatnya Quran, Bu. Ini hebatnya Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran itu mau lihat
tulisan di mana saja itu mereka bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya hafal. Tulisannya Allah, tulisan Muhammad itu mereka bisa baca. Ini baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka bisa baca. Meskipun mereka belum bisa baca Quran itu tahu nih tulisannya salam itu mereka tahu. Ini luar biasa. Maka kemudian dibuka di halaman mana saja. Mohon maaf boleh diangkat, akunnya jangan ditaruh di bawahnya. Diangkat. Di situ kan ada mulai kita baru belajar di huruf, ya. Kita baru belajar di huruf, maka yang kita baca adalah hurufnya saja. Mana huruf-huruf yang tadi sudah dipelajari tadi, kita bisa menunjukkan huruf-hurufnya ini tadi itu, huruf-huruf itu bisa berbunyi itu bagaimana kan seperti itu, ya. Maka masuk di pelajaran yang kedua. Kalau sudah tahu bentuknya seperti apa, itu huruf apa nanti, maka akan mudah ketika dimasukkan dengan vokalnya. Vokal di sini ada dua. Yang pertama adalah vokal a, yang kedua vokal an, in, un. Apa saja vokalnya tadi? A, i, u, an, in, un. Oke. Vokal a, i, u dulu, ya. Vokal A itu tandanya adalah garis satu di atas huruf. Jadi ada contreng satu di atas huruf, maka huruf ini diberikan vokal A. Huruf ba latinnya adalah B. Ketika ba diberikan vokal A, maka B ditambah A, maka dibaca ba. Kalau tandanya rasa diwaca, gampang. Tapi kalau di sana serius Pak, di Surabaya itu protes Pak. Nah itu kenapa? Kalau nggak dibaca kenapa ditulis? Padahal setiap huruf ini punya makna. Nanti kalau belajar kita mondok dulu, ilmunya namanya ilmu nahwu dan sorof. Ada maknanya. Kenapa? Jadi beda satu huruf itu sudah beda maksud. Sudah beda huruf, sudah beda maksud. Beda vokal sudah beda maksud. Saya dulu juga salah. Jadi contoh begini. Ada kan kalimat saya dulu kan begini, bilangnya bihusnul khotimah. Secara arti memang tidak berubah, tetapi cara penggunaan kalimat salah. Gimana salahnya? Yang tahu? Gimana? Salahnya di depan ada B. Kalau di depan ada B, itu vokal I, maka belakang juga vokalnya I. Jadi bihusnil. Kalau tanpa bi, husnul. Seperti itu. Bihusnil dan husnul khotimah. Ini beda. Jadi beda penggunaan huruf. Saya pernah dulu salah. Saya betul ya benar. Karena saya dulu nggak paham. Saya belum paham. Saya pikirnya sama ya, bihusnul khotimah ya. Padahal ternyata sudah berbeda. Kalau depannya B pasti belakangnya I. Nanti ada kok ya, kalau kita cek di Quran itu ada seperti itu ya. Oke. Gunah, dengung, huruf nun dan mim ini gunahnya sempurna menjadi 3 harokat, bukan 2 tapi 3. Minna wa ma'aka wa ma'aka. Ini dengung yang sempurna adalah huruf nun dan mim. Kemudian ya mayyufsidu. Latihan yang ada di blog-blog ini buat latihan. Kemudian bab yang terakhir. Jadi kalau sudah belajar di sampai pelajaran ketiga, seseorang itu sebenarnya sudah bisa baca Quran. Tinggal bagaimana mereka itu cara ngegas dan cara ngeremnya. Bagaimana cara membaca di awal dan di akhir ayat. Contoh ini misalnya ada ini 29, mohon maaf ya, ini sudah kita teliti. Ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf asli hijaiyah.
Maka Pak, kenapa tadi dari awal kita belajarnya huruf dasar, bukan huruf bunyi, bukan baya natasa, bukan, tapi ba, ya, nun, ta. Karena ada di sini, Pak. Jumlahnya nggak sedikit, tapi 29 surat yang diawali dari huruf asli ini. Saya termasuk salah satunya, dulu yang nggak ngerti, Pak. Biasanya ada di surat Maryam, surat ke-19, ayat yang pertama. Ini, Pak. Ini surat Maryam, surat ke-19 ayat yang pertama. Kadang dibaca kahayangason. Atau nek kita males dilewati, Pak, langsung masuk ke ayat kedua. Nah, orang ngerti ya, orang diajari. Karena tadi, Pak, mereka jadi logikanya tadi seperti itu, cara melogika. Kata desa pernah, Pak, ini tidak mudah. Saya dulu ya di sana. Ini terjadi di Medan. Jadi ibu-ibu ini baris kayak ngantri sembako ya. Padahal ngantri untuk tes. Tes apa? Tes rubaiyat. Dan nanti dites. Kira-kira dia itu mulainya dari awal pelajaran 1 atau mulai dari pelajaran 2 atau mulai dari pelajaran 3. Nanti tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Nanti jangan kelompokkan sesuai apakah mereka sudah masuk di kelompok di bab kedua, dan mulai di bab kedua. Seperti itu. Dites dulu nanti. Karena jangan-jangan mereka sudah ikut 4 tapi bab 1 belum kelar. Bisa jadi nanti. Jadi masih kurang 4 tapi huruf mim belum ngerti. Alif bin kong belum ngerti. Ya, seperti itu. Nanti dengan cek dulu. Bu, kita pakai rubaiyat, cek dulu. Kira-kira mereka sudah kira-kira mulai dari halaman berapa. Pengalaman saya, kalau yang sudah ikut 3 ikut 4, ini cepat banget untuk baca Qurannya. Yakin? Yang kedua, yang ketiga, baik ya. Yakin, motivasi, metode. Insya Allah ketika jenengan sudah memiliki 3-tiganya, dengan ngajar itu insya Allah bisa mudah, ya. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika jenengan pertama kali ngajar, awal ngajar itu jangan langsung ke pelajaran. Ini termasuk kesalahan saya dulu waktu ngajar TPA. Saya dulu waktu kecil masih pernah ngajar TPA juga, dan ini ternyata sebuah kesalahan. Begitu kita ketemu dengan murid, buka Iqra, halaman berapa? Buka. Langsung diminta buka Iqra, suruh baca. Daya tahannya nggak akan lama. Paling 5 menit terus. Mulai bingung ya, Mas, izin ya Mas. Mas, izin ya Mas. Izin bos neko-neko lain. Maka pertama kali ketika jenengan nanti ketemu dengan murid muta'alim, baik anak-anak ataupun dewasa, ajak ngobrol dulu. Tumbuhkan keyakinannya, tumbuhkan motivasinya. Jadi jangan langsung ngajar dengan urusan belakang. Jenengan ambil 5-10 menit untuk ngobrol. Pak, dipun kabarin saya, alhamdulillah nak. Dipun niki nembe sibuk menapa Pak. Alah nak, iki atandur. Ya alhamdulillah wingi panene ya itu apik nak. Mbah dipun syukur. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi, bisa jadi bekal untuk jenengan semua mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan yang terpenting lagi adalah dengan praktek. Karena sebagus apapun ilmunya, kalau kemudian tidak pernah dipraktekkan, maka juga tidak akan bermanfaat untuk siapapun juga. Ada ya? Ini langsung saya. Pemirsa Sinar Terang TV, alhamdulillah, pelatihan guru ngaji berlangsung dengan lancar. Pada sesi terakhir, diadakan pembacaan ikrar guru ngaji Rubaiyat yang dipimpin oleh Ustadz Udin Yulianto. Guru ngaji Sintesa Rubaiyat Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kami peserta pelatihan guru ngaji Sintesa Rubaiyat Indonesia yang kemudian mendapatkan izin untuk mengajar baca Al-Quran dari nol dengan metode Rubaiyat. Mengikrarkan satu, bahwa menjadi guru ngaji adalah panggilan ilahi untuk membantu manusia menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Dan kami menyadari bahwa Allah lah yang membalas langsung jerih payah hambanya untuk menolong agamanya. Dua, siap berkhidmat memenuhi panggilan ilahi, berdakwah, memberantas buta aksara Quran, demi agama, demi kejayaan bangsa, dan demi keluarga tercinta. Tiga, siap terus menggalang potensi umat untuk Indonesia bebas buta aksara Quran. Empat, siap menjalankan amanah mengajarkan membaca Quran dengan metode Rubaiyat sesuai ketentuan manajemen. Semoga Allah menjadi saksi atas apa yang kami ikrarkan. Klaten, 1 Februari 2022. Yang mengikrarkan. Silakan sebut nama Bapak Ibu masing-masing. Baik, demikian ikrar kita pada siang hari ini. Foto bersama. Spirit Rubaiyat baca, insyaallah bisa. Spirit Rubaiyat baca, insyaallah bisa. Pak Amir. Pak Amir ya? Ya. Terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus mengalir. Kita praktekkan untuk saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita yang memang membutuhkan ilmu kita. Dan semoga nanti kita tutup acara kita dengan bacaan Kafaratul Majlis Surah Hamzah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Pemirsa, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Semoga dapat memberikan semangat dan motivasi kita, khususnya para guru ngaji, dalam upayanya memberantas buta aksara Quran di negeri kita tercinta. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.